Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu dengan kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok dengan saya sendiri Sri Wahyuningsi sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Yang kedua ada Andi Ilham Daeng Pabeta sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Fahmi Septian Hidayah sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Seli Armila sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan membahas tentang model pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, adapun pokok pembahasan yang akan kami bahas kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari model pembelajaran berbasis proyek dan pengertian menurut para ahli. Yang kedua, kelebihan dari model pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, kelemahan dari model pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima, karakteristik dari model pembelajaran berbasis proyek. Yang keenam, simulasi dari langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek. Dan yang terakhir adalah pengertian dari model pembelajaran berbasis proyek. Langsung saja ke materi yang pertama adalah pengertian dari model pembelajaran berbasis proyek. Sebelum ke pengertian, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu proyek. Proyek adalah tugas yang kompleks berdasarkan tema yang menantang yang melibatkan peserta didik untuk mendesain, memecahkan masalah, mengambil keputusan atau melakukan investigasi, serta memberikan peserta didik kesempatan untuk bekerja dalam menghasilkan suatu produk. Selanjutnya, pengertian dari model pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media belajar. Kemudian, peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kemudian, pengertian dari model pembelajaran berbasis proyek menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jones, Rasmussen, dan Moffitt, model pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran yang berbasiskan masalah atau problem yang menantang, yang melibatkan peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, mengambil keputusan, atau melakukan investigatif, serta memberikan peserta didik kesempatan untuk bekerja secara relatif mandiri dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah menurut Blanchard, model pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran yang memperkuat hasrat natural peserta didik untuk belajar, kemudian menempatkan peserta didik dalam pembelajaran berbasis isu atau kebutuhan yang diformalisasikan oleh peserta didik, kemudian membantu mengintegrasikan pengetahuan dalam lapangan praktik. Yang ketiga, menurut Nanang. Menurut Nanang, model pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran yang inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana peserta didik bekerja secara mandiri dalam mengkonstruksikan pembelajarannya dan mengkulminasikannya dalam produk nyata. Yang terakhir, menurut Suzy Bos dan Jane Krause, model pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan aktivitas peserta didik dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended, kemudian mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mengerjakan proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Ilham Daeng Pabeta. Baik, perkenalkan nama saya Andi Ilham. Saya akan melanjutkan materi yang pertama. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar dan mendorong kemampuan peserta didik untuk belajar, melakukan pekerjaan penting. Kedua, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks.
Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keempat, memberikan pengalaman pada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, melibatkan para peserta didik untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan dengan dunia nyata. Selanjutnya, kelemahan model pembelajaran berbasis proyek. Adapun kelemahannya, yang pertama memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang ketujuh, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar atau start with the essential question. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang desain a plan for the project. Tiga, menyusun jadwal atau create a schedule. Empat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Monitor the student and the progress of the project. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahmi Septian Hidayat. Saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Langsung saja, saya Fahmi Septian Hidayat sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan untuk menjelaskan materi mengenai karakteristik dari pembelajaran Project Based Learning atau biasa disebut dengan PBL. Yang pertama adalah guru sebagai fasilitator dan mengevaluasi produk hasil kerja peserta didik. Yang kedua, menggunakan proyek sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan masalah yang ada pada kehidupan sehari-hari siswa sebagai langkah awal pembelajaran. Yang keempat, menciptakan suatu produk sederhana sebagai hasil pembelajaran proyek. Yang kelima, menuntut siswa untuk merancang proyek, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan melakukan investigasi. Yang keenam, mengembangkan kemampuan berpikir siswa yang memungkinkan mereka untuk memiliki kreativitas, keterampilan, dan mendorong mereka untuk bekerja sama. Yang keenam, siswa dilatih untuk bekerja sama sebagai individu atau kelompok untuk menghasilkan suatu produk. Selanjutnya adalah simulasi langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek terhadap 24 hingga 32 siswa. Di sini kami mengambil contoh tentang bel listrik. Langkah pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar. Di sini guru akan menampilkan video atau gambar tentang beberapa pengguna elektromagnet. Kemudian meminta peserta didik untuk mengamatinya dan mengamati tentang demonstrasi bel listrik. Kemudian membuat pertanyaan untuk mengemukakan rasa ingin tahunya tentang bel listrik. Misalnya, apakah kita bisa membuat bel listrik sendiri? Kemudian langkah kedua adalah mendesain perencanaan proyek. Pada langkah ini, guru akan mengajak peserta didik untuk merancang sebuah proyek, membuat bel listrik, lalu mengumpulkan informasi bagaimana cara bekerja bel listrik dari berbagai sumber. Setelah itu, peserta didik diminta untuk mendesain rancangan membuat bel listrik secara kolaboratif dengan guru. Langkah ketiga yaitu adalah menyusun jadwal. Di sini peserta didik diminta untuk menyusun jadwal penyelesaian proyek, lalu mengomunikasikan hasil rancangan bel listrik dan jadwal rancangan di depan kelas. Kemudian, guru akan memberikan masukan terhadap peserta didik mengenai rancangan proyeknya. Langkah keempat adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek.
Di sini peserta didik melaksanakan proyek membuat bel listrik sesuai rancangan, lalu melakukan uji coba terhadap bel listrik. Kemudian mencatat hasil uji coba terhadap bel listrik serta mengolah data hasil uji coba. Kemudian selama menyelesaikan proyek, guru memonitor aktivitas peserta didik, seperti menanyakan masalah-masalah yang ditemukan pada saat membuat bel listrik, lalu peserta didik akan membuat laporan proyeknya. Langkah kelima adalah menguji atau penilaian hasil. Peserta didik akan mengomunikasikan hasil proyek membuat bel listrik dengan cara presentasi dan demonstrasi di depan kelas. Lalu guru akan menilai serta peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gurunya yang berkaitan dengan pembuatan bel listrik. Dan yang langkah terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Di sini peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek, dan pada akhir proses pembelajaran guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat bel listrik tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fahmi Septian Hidayat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Seli Armila. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Seli Armila sebagai pemateri keempat. Saya akan menjelaskan tentang simulasi langkah-langkah model pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran matematika, yang dimana guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menerapkan keterampilan geometri mereka dengan merencanakan sebuah bangunan atau taman bermain ataupun gedung baru untuk sekolah. Dalam perencanaan bangunan atau taman bermain harus didasarkan pada pernyataan sejumlah bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Misalnya segitiga sama kaki, persegi panjang, dan trapesium. Langkah pertama adalah menentukan pernyataan mendasar, start with the essential equation. Sama seperti penjelasan sebelumnya, pada langkah ini guru menampilkan video mengenai bangunan, taman bermain, ataupun gedung yang dimana ada persegi panjang, segitiga, dan sebagainya. Kemudian peserta didik membuat pernyataan untuk mengemukakan rasa ingin tahunya, seperti apakah saya bisa merancangnya. Yang kedua, menyusun perencanaan proyek, desain proyek. Kemudian langkah kedua, peserta didik mulai merancang rencana untuk membuat bangunan tersebut. Yang ketiga, dengan cara menyusun jadwal, create a schedule. Lalu pada langkah ketiga ini, peserta didik diminta untuk menyusun jadwal rancangan proyeknya. Yang keempat, memantau siswa dan kemajuan proyek, monitoring the student and the progress of the project. Kemudian langkah keempat ini, tugas guru adalah memantau sejauh mana proyek peserta didik ini dilaksanakan. Yang kelima, penilaian hasil, action the outcome. Pada langkah penilaian hasil, peserta didik diminta untuk mempresentasikan proyek yang direncanakannya. Lalu, guru memberikan pernyataan serta saran pada apa yang perlu peserta didik lakukan agar proyeknya menjadi memuaskan. Yang terakhir, evaluasi pengalaman, evaluation the experience. Di sini peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Dan pada akhir, proses pembelajaran guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama membuat serta merancang proyek tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Seli Armila. Selanjutnya adalah kesimpulan dari model pembelajaran berbasis proyek. Kesimpulannya adalah model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk membuat serta menghasilkan suatu proyek sebagai hasil proses pembelajarannya.